Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, "Thamaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani minats thamaniyah." 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Istima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia. Karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir, singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan. Kenapa ya Rasulullah, engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut? Apa kata beliau? Mali walid dunya. Apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunya illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling jegal-menjegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsad lahuma
min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan. Dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas, yang paling sadis adalah serigala. Karena ketika memangsa mangsanya, langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah SAW pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini? Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad. Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter menjampi, tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Apa yang dimaksud jampi? Ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia, terkena musibah dua. Bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua, dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya, sesuai dengan arahan Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya. Pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.